Halo Cyber Friends, selamat datang di Cyberology Podcast. Aku Alinda Moreta. Kali ini aku yang akan mewakili Minsip untuk ngobrol santai bersama para narasumber. Dan untuk podcast kali ini kita akan membahas dan mengenal lebih dekat mengenai cyber security. Dan sekarang di hadapan aku sudah ada narasumbernya, yaitu seorang founder Belajar Siber, Mas Alvan Ilham Wahyudi. Halo Mas Alvan. Halo, Apa kabar Mas Alvan? alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semangat ya hari ini ya. Semangat dong. Oke, Cyber Friends, sekarang kita akan langsung ngobrol-ngobrol bareng aja nih sama Mas Alvan. Nah, Mas Oke. Alvan, aku kan mengenal Mas Alvan ini sebagai founder Belajar Siber ya. Ya, Nah, Belajar Siber itu apa sih Mas? oke. Belajar Siber itu adalah platform untuk belajar cyber security. Jadi siapapun, jadi itu terbuka untuk umum belajar cyber security dan usia berapapun itu bisa belajar. Termasuk usia aku yang 17 tahun ini ya. Boleh, boleh, boleh. Ya, Oke, terus kenapa Mas Alvan sendiri tuh tertarik membangun Belajar Siber ini? oke. Itu kenapa saya buat belajar siber karena saya dulu belajar cyber security itu tuh terkendala oleh waktu. Jadi saya belajar kan itu otodidak ya. Otodidak? Iya. Oke. Jadi otodidak itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi sekitar 1 sampai 2 tahun itu saya baru bisa untuk belajar dasarnya. Dasarnya aja 1 sampai 2 tahun. Ya, jadi Wow. kenapa saya tertarik itu karena di belajar siber sendiri itu bisa belajar kurang lebih 1 bulan Hmm, itu sudah bisa dasarnya dan oke. karena di sana kan udah ada silabusnya ya, jadi belajar itu secara terstruktur dan mentornya juga itu sudah berkompetensi di bidangnya. Oke, keren banget. Tapi ngomong-ngomong nih, Mas Alvan sendiri, bisa nggak sih ceritain awal karir terjun di dunia IT? Oke, dulu itu saya kan sekolah itu di SMK mengambil jurusan teknik komputer dan jaringan, TKJ ya, TKJ dikenalnya ya. ya. Oke. Nah, di situ saya kenal dengan istilah hacking tersebut. Oke. Nah, dari situ kan banyak eh, istilah-istilah yang baru, Hmm, yang awam nih kita nggak tahu, seperti DDoS, DFS itu, makanya saya cari tahu di situ. Oh ternyata gini, ternyata metodenya banyak gitu ya. hmm. Nah saya belajar secara otodidak sampai di tahun 2018 atau 19 itu BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara itu membuat program VVDP. Apa itu? Nah, itu Voluntary Vulnerability Disclosure Program. Jadi program tersebut itu ditujukan untuk para bug hunter melaporkan celah kerentanan yang ditemukan di suatu instansi atau perusahaan. Jika celah tersebut valid, akan diapresiasi dengan bentuk sertifikat dan merchandise. Oke. Nah, Dan di gimana tuh situ hasilnya? saya mendapatkan apresiasi Wow, tersebut. Ya. keren keren keren. Setelah itu, setelah mendapatkan apresiasi, Nah, dari situ saya akhirnya tahu apa itu bug bounty, apa itu mencari celah atau penetration testing dan secara terstruktur gitu. Dan dari situ akhirnya saya tahu ternyata ada dunia profesionalnya gitu. Jadi profesionalnya ya, ya. Mm-mm. jadi sebagai cyber security consultant atau engineer gitu. Nah, terus setelah itu apa langsung dari keluar sekolah langsung kerja atau kayak gimana? Sebenarnya kuliah nyambi kerja. Kuliah nyambi kerja. Ya, Wow. dan nggak langsung terjun ke dunia cyber security juga. Oh Jadi gitu. awal saya kerja itu di salah satu universitas di Tangerang. Mm-mm. Itu kan saya kuliah di sana dan saya mencoba apply ke perusahaan. Nah, itu tidak ada yang dipanggil Belum ternyata. ada yang Belum manggil. ada yang dipanggil. Akhirnya saya ngide aja di salah satu perusahaan yang saya apply, saya coba tes sistem aplikasinya, apakah ini bisa jebol atau enggak. Mungkin bisa memfollow up
CV yang saya kirim gitu. Iya. Nah, akhirnya saya coba tes, ternyata masuk. Nah, di situ saya coba lihat ternyata yang memegang sistem aplikasi tersebut itu vendor. Akhirnya saya lapor ke vendor dan di situ saya mendapat apresiasi juga. Dan langsung diterima kerja? Belum Juga. Oke, juga, terus. belum juga. Sebenarnya si vendor tersebut itu mau hire saya, Iya. tapi ternyata kendalanya itu lokasinya yang jauh Di dan mana? harus onsite waktu itu di Jakarta Utara. Oke, tadi Tangerang ke Jakarta Iya, lumayan lah ya. lumayan. Terus saya nyambi kuliah juga kan. Nah, akhirnya saya cuma diberikan reward gitu. Oke. Nah, Selanjutnya? dari situ saya coba tes aplikasi yang ada di kampus. Oke. Nah, dari situ saya bisa masuk, saya lapor ke IT kampus ya, di salah satu divisinya lah. Itu akhirnya saya di hire di situ. Nah, dan di situ juga nggak langsung cyber security yang saya katakan tadi ya. Jadi di situ perannya sebagai IT network. Oke, tapi total nih kan dari sekolah tadi kan, dari Iya. TKJ sampai sekarang tuh berapa tahun sih bergelut di bidang IT ini? Kurang lebih 5 tahun, Mbak. 5 tahun. Iya. Tapi udah punya sertifikat kayak gitu nggak sih kalau di IT? Iya, udah beberapa. Wow, boleh disebutin nggak sih apa aja? Nggak usah ya. Kalau saya udah sebutin nih Cyber Friends, kan saya kan agak-agak sombong gimana gitu ya. Oke nih, Mas kan siberologi ini kan punya beberapa konten kayak podcast, terus ada Edu Cyber, terus ada juga Tanya Cyber Friends. Nah sekarang aku pengen nanya sih ke Mas Alvan sendiri, kalau misalkan cyber security definisinya tuh yang paling simple lah, yang paling bisa diterima oleh orang awam tuh apa sih? Oke, cyber security itu kan artinya ya keamanan komputer atau keamanan digital. Jadi artinya cyber security itu mengamankan informasi atau data atau bahkan infrastrukturnya gitu. Oke. Tuh. Nah terus kalau peran cyber security itu peran pentingnya tuh apa di suatu perusahaan? Oke, peran penting cyber security itu, cyber security menjadi salah satu inti dari perusahaan tersebut. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan tidak ada cyber security, itu kan berarti secara infrastruktur, secara SDM-nya itu kan tidak aware dengan security. Nah, bahkan bisa menyebabkan kebocoran data dan lain-lain gitu. Oke, nah Mas, di cyber security sendiri itu kan mungkin saya jelaskan beberapa ya. Iya, Jadi boleh. ada blue team dan red team. Nah, di blue team sendiri itu sifatnya defensif. Defensif. Ya. Jadi yang red team itu ofensif. Loh, kok ofensif? Kok cyber security ofensif? Nah, kita breakdown dulu. Oke. Jadi blue team ini sifatnya defensif, yaitu memantau lalu lintas jaringan yang ada di sistem aplikasi atau infrastruktur. Nah, di situ si blue team ini 24 jam mencegah adanya serangan. Oke. Nah, jika ada serangan, di situ kan ada notifikasi atau alert. Nah, dari situ biasanya langsung ditindaklanjuti. Nah, kita masuk ke red team. Nah, kenapa ofensif? Karena si red team ini dia itu mensimulasikan bagaimana hacker itu bekerja. Oke, gimana caranya hacker itu mengattack suatu sistem atau infrastruktur. Jadi mensimulasikan si hacker bekerja, apakah masih ada celah atau kerentanan yang ada di sistem tersebut. Jika masih ada, berarti diremediasi terlebih dahulu. Jika sudah fix, aplikasi tersebut bisa launching ke production. Artinya biasanya dilakukan di staging sebelum aplikasi tersebut launching. Oke, nah kalau misalkan Mas Alvan sendiri masuknya ke blue team atau red team? Saya red team. Red team ya. Ya. Oke, nah Mas Alvan, maaf tadi saya Alvin.
Maaf ya, tadi sebutnya Alvin ya? Enggak. Enggak ya? Enggak. Oke Mas Alvan, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, kita sama-sama lihat cuplikan video yang satu ini. Pemirsa, lebih dari sepekan Pusat Data Nasional Sementara 2 diserang malware ransomware. Komisi 1 DPR pun meminta kepada pemerintah tak saling lempar terkait kekisruhan pertasan PDNS. Server Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 yang berlokasi di Surabaya diserang malware ransomware sejak 20 Juni 2024. Gangguan akibat serangan cyber pertama kali ini dilaporkan imigrasi yang tak optimal melayani penumpang pesawat di bandara internasional. Serangan ransomware membuat data yang berada di PDNS 2 terkunci hingga permintaan tebusan. Kondisi ini membuat kementerian, lembaga, instansi yang memiliki data di server tersebut terdampak, salah satunya Ditjen Imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi mengaku sudah meminta backup atau pencadangan data Pusat Data Nasional atau PDN kepada Kominfo sejak April 2024, namun tak direspon. Mas Alvan udah lihat video tadi? Ya, sudah. Sebagai seorang IT, aku pengen tahu dong tanggapan Mas Alvan mengenai kasus yang viral tersebut. Oke. Kalau menurut saya sih itu kurangnya aware dengan data dan security. Oke. Itu kan data itu kan penting banget ya. Mm-mm. Apalagi ini yang bocor itu data kita. Data kita. masyarakat. Iya. Jadi harusnya kita aware. Apalagi itu kan data. Mm. Nah, kalau misalkan amit-amit ya terjadi seperti itu, minimal kita punya backup datanya kan. Tapi ini kan sudah terjadi dan tidak ada backup. Nah, untungnya si hacker memberikan kredensial untuk membuka data tersebut. Oke. Nah, kalau misalkan nggak dibuka ya salah satu caranya cuman kita membayar si hacker tersebut. Iya. Dan itu kan tetap berbahaya ya karena walaupun kita sudah membayar kemungkinan juga si hacker juga mengcopy si data kita Si tersebut. data-data tersebut ya. Iya. Jadi tetap aja ya, intinya udah nggak aman lah ya. Iya. Udah nggak aman. Oke, nah di luar kasus yang viral dari Kominfo tadi, kira-kira hal apa saja sih yang menyebabkan data di sebuah perusahaan itu bisa teretas atau kena hack? Nah, itu karena kurangnya security awareness terhadap sistem dan SDM-nya juga harus aware dengan security. Oke. Jadi nggak hanya sistem aja, SDM-nya pun harus aware dengan security karena misalkan itu kan kejadiannya di sistem. Iya. Nah, kalau di tahun kemarin itu kan ada salah satu bank yang bocor datanya. Itu Iya. dikarenakan SDM-nya. Nah, kurangnya aware terhadap security itu sangat berbahaya sekali. Jadi, misalkan kita kena phishing nih, ternyata phishingnya itu melalui email. Nah, Iya. terus kita klik-klik sembarangan, itu kan si ransom bisa masuk ke infrastruktur kita. Oke. Setelah kita klik ternyata download apapun, download aplikasi bajakan dan lain-lain, itu kan setelah si hacker bisa masuk dan mendownload datanya, biasanya di encrypt sama dia kan. Nah, ternyata minta tebusan untuk mengembalikan si data tersebut. Oke, ngeri juga ya. Iya. Jadi selain sistemnya yang dikembangkan security-nya, si SDM pun harus aware dengan security-nya. Oke. Nah, terus nih, kira-kira kiat-kiat apa saja atau proses apa saja sih yang harus dilalui oleh perusahaan sebelum datanya tuh kena hack? Jadi upaya-upaya pencegahan lah kurang lebihnya. Oke, jadi si perusahaan itu harus menerapkan namanya Security Operation Center. Security Operation Center. Ya, harusnya. Yang tadi yang 24 jam itu memantau. Jadi Yang blue team itu. ya, blue team tadi. Nah, jadi setelah ada serangan kita bisa langsung menindaklanjuti sebelum si hacker itu bisa masuk gitu. Oke. Selain itu? Selain itu ya kita memberikan security awareness kepada SDM-nya. Jadi
jangan sampai klik-klik link Sembarangan. sembarangan atau memakai aplikasi-aplikasi bajakan. Iya, aku tuh pernah sering banget kalau misalkan di Instagram, Mbak mau kerjaan nggak kayak gitu. Terus Iya. akhirnya dia kirim link dan Iya. beberapa temanku tuh ketika ngeklik tuh memang kena sih. Jadi Oke. akunnya langsung hilang dan lain sebagainya. Makanya cyberfriends hati-hati loh ya. Nah terus kalau misalkan amit-amit ya, misalkan sebuah perusahaan, misalkan ya aku siberologi ini amit-amit sialnya tuh kena hack. Kira-kira tuh apa aja nih yang harus ditanggulangi tuh, maksudnya kayak bisa nggak sih akun atau misalnya sebuah data perusahaan kita itu bisa balik lagi gitu? Caranya tuh kayak gimana? Selain misalkan tadi selain yang tebusan tadi Iya. gitu. Oke, kalau untuk mengambil data atau merebut data kita kembali itu hampir mustahil ya, Mustahil. hampir mustahil karena kan kita harus tahu dulu nih jenis ransomware-nya itu apa aja, apakah source-nya itu sudah bocor atau belum. Kalau misalkan source-nya itu udah bocor kan kita bisa mendekripsi ransomware tersebut. Jadi kita mengambil data kita kembali. Nah, kalau misalkan masalahnya hampir sama seperti yang kita bahas tadi, Iya. itu kan dia jenis ransomware baru ya. Oke. Jadi perlu dianalisis dulu. Nah, kalau misalkan data kita ternyata wassalam, Wassalam. nah ya apa boleh buat. Jadi kita harus mengupgrade security kita lebih baik lagi dan mengupdate apapun sistem. Makanya update itu penting karena misalkan sekarang itu versi 3.0. Nah, di versi sebelumnya itu ada bug-bug yang ada di versi sebelumnya itu diremediasi menjadi versi yang terbaru. Jadi sudah bug-bug tersebut sudah di-patch di versi yang sekarang gitu. Tapi biasanya kalau update sistem itu kan berkala kan? Kira-kira Ya. berapa lama sekali tuh Mas? Minimal sih 1 bulan sekali ya. 1 bulan sekali ya? Ya. Oke, berarti harus benar-benar aware ya kalau gitu ya? Jadi kita harus tahu updatean tentang teknologi. Iya, jadi harus benar-benar melek. Tadi yang blue teamnya juga harus benar-benar 24 jam harus gercep lah ya intinya. Iya, benar. Oke, aduh sayang sekali ya yang kemarin ya. Tapi semoga sih pemerintah bisa lebih update lagi. Iya. Dan ya yang tadi seperti yang dijelaskan bisa dikopas Pak. Ya, jadi itu bisa jadi tamparan keras lah untuk Betul. pihak tersebut supaya mengupgrade sistemnya lebih baik lagi. Ya semoga ya. Ya. Oke. Nah terus kira-kira ada nggak sih, maksudnya tuh tadi kan tips untuk perusahaan ya. Kalau misalkan untuk diri sendiri nih, aku kan nggak tahu nih. Misalkan kalau misalkan data-data, misalkan katakanlah hal kecil di handphone, Ya. aku nggak tahu nih orang tuh bisa ngehack handphone aku atau nggak. Itu gimana sih cara aku ngamanin data-data di handphone aku? Oke, yang pertama itu kita menerapkan 2FA atau autentikasi 2 faktor. Nah, jadi misalkan kita login nih, kita Iya. memasukkan username dan password. Oke. Nah, setelah login pun kita ada autentikasi lebih. Jadi kita misalkan memakai aplikasi Auth atau Google Authenticator. Itu penting ya, karena misalkan si attacker itu sudah mengetahui username dan password, itu masih ada autentikasi lanjutan. Oke. Oke, jadi lebih sulit. Nah, terus password juga itu harus kurang lebih 8 lebih lah, 8 karakter lebih, ada huruf kapital, ada karakter, ada angkanya. Dan jangan memakai tanggal lahir, Tanggal ya, lahir ya. atau tahun sekarang gitu. Oke. Ya oke. pakai kata-kata yang ya orang nggak mungkin tahu itulah. Kalau karakter, angka random aja gitu. Dan itu kalau misalkan password itu harus ganti-ganti juga nggak? Kayak Ya perlu. perusahaan itu update. Ya perlu. Jadi untuk password sendiri itu kita bisa ganti berkala. Berkala berapa lama Bisa paling lama? 2-3 bulan sekali gitu. Jadi kita simpen juga sih passwordnya ya. Iya. Jangan sampai lupa juga. Iya, soalnya tadi nih aku juga mau ada pertanyaan lagi lanjutan. Tadi misalkan ada yang klik link gitu. Iya. Misalkan linknya itu mereka klik di WhatsApp. Nah kira-kira Oke. tuh hanya data WhatsApp aja atau data semua yang ada di handphone aku yang bisa keambil atau kecuri sama si hacker ini? Bisa semua sih Mbak.
semua. Jadi link tersebut itu biasanya kalau misalkan dia jenisnya Trojan, virus, ransom itu misal kita install aplikasi itu satu sistem device kita bisa diambil semua. Bisa diambil semua. Ya. Ya termasuk foto-foto, video-video Foto, gitu ya. video, bank account Wah, itu sih yang itu ngeri. ngeri. Ya. Terus kira-kira selain tadi 2FA terus kayak ganti password apalagi tuh Mas? Kurang lebih itu sih, Mbak. Kurang lebih itu ya. Ya. Oke. Nah, sama jangan sering share identitas diri kita sendiri. Kalau misalkan ulang tahun, Iya, ngeri kita ya. kan sering di di share gitu Di-share, ya. iya. Oh, ini bisa digambar sama si attacker itu tanggal lahirnya, Bulannya ya. alamatnya. Oh Iya. gitu ya. Ya kalau jadi perbedaannya gini sih berfriends. Kalau misalkan zaman dulu, kalau misalkan tahu tanggal lahir takut dipelet, kalau sekarang takut dihack. Iya. Iya kan? Iya Mas, ngeri banget. Tapi kalau misalkan dari Mas Alvan sendiri, kan selama ini berarti aktivitasnya itu apa? Jadi ngurusin sebuah perusahaan, kalau kena hack apa kayak gimana? Jadi kalau untuk saya kan bagiannya red team ya. Iya. Jadi mensimulasikan si hacker bekerja. Jadi kalau misalkan ada produk yang mau launching, sistem aplikasi gitu ya, itu saya melakukan penetration testing terlebih dahulu sebelum produknya itu launching. Oke, nah di lingkungan Mas Alvan sendiri itu kan pasti ada teman-teman yang tahu nih Mas Alvan tuh seorang IT. Terus ada nih yang kehack, ada nggak sih kayak orang-orang pribadi itu sering nanya atau Waduh. sering minta bantuan? Hampir seminggu sekali. Seminggu kayaknya. sekali, Iya. tapi bisa nggak Mas? Ya ada yang bisa, ada yang enggak. Karena kan mereka itu kadang misalkan ada punya 2 HP. Iya. Nah di HP yang kena hack itu dia kan misalkan email lah, email dihack dan diganti password atau apalah. Nah dia itu bisa lupa bahkan lupa passwordnya gitu, Iya. password si email tersebut. Nah di HP satunya itu dia nggak login di situ juga. Oke. Nah jadi bingung. Oke, taruhlah kita buat contoh kasus, Iya. misalkan email kita dihack. Iya. Nah, ternyata kita nggak punya backupan passwordnya, kita lupa passwordnya, terus tidak ada autentikasi yang disangkutkan ke email tersebut, misalkan nomor HP-nya ternyata nomor yang lama gitu kan. Jadi kita harus update terus. Oke. Nah, terus misalkan kasusnya itu HP kita hilang. Iya, tuh sering tuh. Nah, kalau misalkan kita masih hafal username password untuk login emailnya, ya kita bisa nge-track si malingnya itu di mana. Jadi aktivitas internet terakhir dia itu di mana. Misalkan datanya dihidupin gitu ya. Iya. Ya, kita bisa kasih notifikasi ke device-nya gitu. Oke, tapi kalau misalkan amit-amit nih siberologi atau misalnya aku kan di akun Instagram aku kan lumayan nih, beberapa kali emang sering banget sih kayak udah mau kehack, cuma aku kan pakai autentikasi 2 faktor tadi. Ya alhamdulillah aman, tapi kalau misalnya ada apa-apa berarti bisa langsung hubungin Mas Alvan ya. Ngerepotin dikit gak apa-apa lah ya. Ya boleh lah. Oke Mas Alvan, gak kerasa kita udah banyak ngobrol nih Cyberfriends mengenai mengenal lah lebih dalam tentang cyber security. Nah kira-kira nih Mas Alvan untuk belajar cyber atau belajar cyber security itu gimana sih caranya? Oke, kalau misalkan mau belajar cyber security di Belajar Cyber itu bisa ngecek di web Belajar Cyber yaitu belajarcyber.com atau di Instagramnya belajarcyber. Nah itu bisa tahu info update-update dari si Belajar Cyber. Oke, jadi tadi kan kita udah ngebahas yang tadi kan, video yang tadi. Kira-kira pesan untuk masyarakat Indonesia gimana nih Mas Alvan? Oke, quotes hari ini Quotes hari ini adalah ya, ke kamera. jaga data diri kalian masing-masing. Mantap. Oke Mas Alvan, terima kasih banyak, dan Cyberfriends terima kasih. Jangan lupa terus tonton podcast Cyberologi dan juga follow Instagram ataupun TikTok Cyberologi. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.